Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep dokumen dan prosedur pengolahannya. Yang pertama ada pengertian dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Yang kedua ada jenis-jenis dokumen. Yang A, dokumen berdasarkan kepentingan. Yang pertama, dokumen pribadi, yaitu dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan yang biasanya bersifat pribadi sehingga dilarang untuk disebarluaskan tanpa izin dari pemilik. Contohnya adalah KTP, SIM, dan ijazah. Kedua ada dokumen niaga, yaitu dokumen berupa surat-surat yang berkaitan dengan perdagangan serta dapat digunakan sebagai alat ataupun bukti pembayaran dan penagihan. Contohnya adalah cek, faktur, kwitansi, surat penagihan, dan surat kredit. Yang ketiga ada dokumen sejarah, yaitu dokumen yang berisi keterangan atau catatan penting terkait peristiwa masa lalu. Dokumen ini dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan kebenaran sejarah. Contohnya adalah naskah proklamasi atau sejenisnya, dokumentasi atau foto, video, catatan, peperangan atau autobiografi. Yang keempat ada dokumen pemerintah, yaitu dokumen yang berisi tentang informasi ketatanegaraan. Dokumen ini biasanya digunakan untuk menguatkan keterangan terkait adanya kegiatan pemerintah. Contohnya adalah undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Yang B ada dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama ada dokumen literer, yaitu dokumen baik dari hasil cetak maupun non cetak, baik tulis, gambar maupun rekam yang mengandung informasi berguna sehingga dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah buku majalah, katalog, dan film. Yang kedua ada dokumen korporir, yaitu dokumen berupa benda bersejarah sehingga hanya terdapat di museum. Contohnya adalah fosil, artefak, dan naskah kuno. Yang ketiga ada dokumen privat, yaitu dokumen berupa surat atau arsip yang disimpan dengan sistem kearsipan. Dokumen ini dapat digunakan untuk mencari bukti atau keterangan tentang suatu hal. Contohnya adalah surat dinas dan surat tanda bukti. Yang C ada dokumen berdasarkan dokumentasinya. Yang pertama ada dokumen primer, yaitu dokumen yang berisi informasi tentang hasil penelitian yang dicatat langsung dari sumbernya sehingga membuat fakta-fakta yang dapat dijamin keasliannya dan kebenarannya. Contohnya adalah laporan penelitian dan laporan keuangan. Yang kedua ada dokumen sekunder, yaitu dokumen yang berisi informasi tentang literatur primer yang digunakan untuk membantu memberikan keterangan terkait hal-hal yang terdapat dalam dokumen primer. Contohnya adalah kamus dan bibliografi. Yang ketiga ada dokumen tersier, yaitu dokumen yang berisi informasi tentang literatur sekunder sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam mencari informasi atau istilah tertentu. Contohnya adalah buku dan teks panduan. Yang D ada dokumen berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada dokumen tekstual, yaitu dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk tertulis. Jenis dokumen ini banyak digunakan khususnya di bidang perkantoran. Contohnya adalah notula persuratan. Yang kedua ada dokumen non tekstual, yaitu dokumen yang hanya menyajikan gambar, video, dan beberapa teks. Contohnya adalah peta, grafik, foto, serta rekaman suara dan video atau CD dan DVD. Yang D ada dokumen berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama ada dokumen konvensional, yaitu jenis dokumen yang dibuat, dikumpulkan, dan dikelola secara manual.
Bentuk dari dokumen ini adalah kertas dengan tulisan tangan yang membuat informasi atau catatan tentang suatu hal. Contohnya adalah resep dokter. Yang kedua ada dokumen elektronik. Dokumen elektronik yaitu dokumen yang berisi informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya. Contoh dokumen digital adalah e-box, email, dan sejenisnya. Yang ketiga ada fungsi dokumen. Dokumen juga memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut. Yang A, alat bukti resmi tentang suatu keterangan. Yang B, alat komunikasi antara pengirim, penerima dokumen. Yang C, menjamin kebutuhan terkait informasi yang dibutuhkan oleh suatu pihak. Yang D, mendukung proses pelaksanaan kegiatan. Yang E, alternatif dalam menyimpan informasi sehingga keasliannya terjaga. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Secara ringkas, dokumentasi adalah kegiatan atau proses menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat. Ruang lingkup dokumentasi meliputi dokumentasi literer, dokumentasi korporil, dan dokumentasi privat. Dokumentasi literer adalah bidang perpustakaan. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya yang disusun menurut sistem tertentu agar pengunjung lebih mudah mencari bahan yang diinginkan dan diperlukan. Yang kedua ada dokumentasi korporat. Dokumentasi korporat ini meliputi bidang pemuseuman. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan fosil arca serta tulisan dan benda kuno yang disusun berdasarkan sistem tertentu. Yang C ada dokumentasi privat. Dokumentasi privat meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan wildcard atau arsip yang berguna untuk selanjutnya disimpan menurut sistem tertentu agar mudah cari. Yang kelima ada pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen merupakan upaya yang dilakukan untuk melestarikan keberadaan dokumen sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi seseorang atau sekelompok orang. Dalam bidang perkantoran, pengelolaan dokumen secara efektif memiliki andil terhadap peningkatan produktivitas karyawan dan kemajuan perusahaan. Berikut merupakan beberapa metode pengelolaan dokumen yang umum digunakan dalam organisasi. Yang A ada metode sentralisasi. Metode sentralisasi dilakukan untuk memusatkan pengelolaan dokumen pada satu unit khusus yang biasa disebut dengan kearsipan. Metode ini cocok digunakan oleh organisasi yang tidak terlalu besar dan tidak memiliki. B ada metode desentralisasi. Metode desentralisasi diterapkan dengan memberi wewenang dan tanggung jawab kepada setiap unit dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mengelola dokumennya masing-masing. Namun pengelolaan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh kantor pusat. Yang C ada metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode sebelumnya. Metode gabungan biasanya digunakan oleh organisasi atau perusahaan besar yang menghasilkan dan menerima banyak dokumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang benar. Sekian presentasi. Sekian.